Diklat, juga Muhammadiyah dan juga LARSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan bentar lagi sudah surveyor, jadi kita sama ya, jadi sama-sama belajar. Siang hari ini mungkin kita akan sharing, ada 2 materi kebetulan yang diberikan kepada saya. Yang pertama nanti terkait dengan bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian yang kedua, pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu sudah fasih ya membaca standar. Mungkin kita nanti diskusi saja, sharing terkait dengan kedua bab ini. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Dr. Dedi Irawan ya. Beberapa saya lihat saya kenal ini, Dr. Beni. Selamat siang, Dok. Selamat siang Dr. Dedi. Apa kabar Dr. Beni? Alhamdulillah kabar baik Dr. Dedi. Bagaimana? Senior saya lama Dr. Bu Aisyah. Dulu di Khadijah Sepanjang. Iya. Ada Dr. Solahuddin juga dari RSI Aisyah, insya Allah saya lihat. Dan juga teman-teman semua yang lain, salam kenal. Saya Dr. Dedi Irawan, spesialis jantung. Saya alumni dari FK UMM 2009. Dan alhamdulillah dari rumah sakit disekolahkan untuk spesialis jantung di Brawijaya pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lulusnya. Kemudian sehari-hari saya di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis. Monggo Bapak Ibu yang mungkin main-main Malang, di Malang ini banyak wahana rekreasi ya, biasanya buat berlibur, bisa mampir ke RSUMM. Alhamdulillah saya juga seperti Bapak Ibu semua, mungkin saya hanya lebih dulu saja, tapi sama saya juga masih belajar. Saya dulu surveyor pelatihan di batch 2 ya Bu Aisyah ya. Jadi ini bersama teman-teman semua batch 2, mungkin juga beberapa memberikan materi ya Bu Aisyah ya. Ya bisa dicari ya saya yang mana ya. Yang jongkok ini. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ke Jakarta jangan lupa ini spot foto yang wajib ya, untuk para surveyor. Biasanya setelah pelantikan nanti foto bersama di sini. Dan alhamdulillah saya juga bergabung menjadi surveyor di lembaga akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium Indonesia. Ini sama ya, miliknya PT LARSI Mentari Medika juga, kantornya juga sama di Cempaka Putih ya. Jadi ini untuk survei puskesmas, klinik, dan laboratorium di batch 3 pada waktu. Ini adalah moto sehari-hari yang saya insya Allah amalkan, jalankan amanah sebaik mungkin, secara maksimal dengan sepenuh hati. Niscaya yang berat akan menjadi ringan dan yang sulit akan menjadi mudah, insya Allah. Ya, termasuk belajar kita siang ini ya. Untuk PPK insya Allah nanti tidak terlalu sulit karena tidak banyak-banyak. Tapi kalau PMKP itu memang materinya agak berat. Tapi mudah-mudahan kalau semua Bapak Ibu sudah berniat menjadi surveyor dengan sepenuh hati, insya Allah akan menjadi ringan dan tidak sulit ya. Tujuan pembelajaran, jadi Bapak Ibu di sini semua adalah sebagai calon surveyor. Berarti yang pertama wajib untuk mampu memahami standar dan elemen penilaian dari bab PMKP. Namun selain itu juga yang kedua, tugas surveyor adalah melakukan penilaian. Jadi harapannya pelatihan ini selama mulai daring maupun luring nanti mindsetnya agak dirubah. Jadi bukan sebagai perwakilan dari rumah sakit yang akan melakukan akreditasi, tapi memposisikan sebagai seorang surveyor yang akan melakukan penilaian. Jadi apa yang harus kita cari dari elemen-elemen penilaian itu yang harus kita pelajari selama pelatihan. Insya Allah nanti akan selama 90 menit, jadi 2 JPL karena materinya cukup banyak ya. Ini pun juga mungkin tidak maksimal ya Bapak Ibu, karena untuk belajar PMKP itu kalau workshopnya sendiri bisa 2-3 hari ya. Ini kita hanya 90 menit, jadi mungkin baru superficial kulitnya saja, tapi yang penting kita nanti harus belajar sendiri dan juga pada saat survei ya harus mengimplementasikan sesuai dengan materi yang sudah kita pahami. Nah, PMKP ini sebenarnya menjadi inti ya, jadi core of the core dari akreditasi, karena tujuan dari akreditasi itu kan utamanya adalah untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
dan juga mensukseskan program pemerintah melalui program nasional. Jadi itu tujuan utama dari akreditasi. Maka bab PMKP ini sangat penting dan sangat terkait dengan banyak bab yang lain di dalam bab akreditasi. Misalnya dengan bab TKRS. Nanti saya jelaskan sedikit hubungan antara TKRS dan PMKP karena ini yang paling banyak dan menyangkut terkait dengan kepemimpinan ya. Bagaimana nanti pemimpin itu menentukan prioritas perbaikan, yaitu diaturnya di TKRS dan seterusnya. Kemudian di SKP, sasaran keselamatan pasien, itu juga ada terkait dengan masalah insiden keselamatan ya, kemudian terkait dengan pencegahan pengendalian infeksi melalui hand hygiene, itu juga bagian dalam PMKP. Kemudian manajemen fasilitas kesehatan, PPI, dan juga kualifikasi dan pendidikan staf, karena nanti banyak yang di akreditasi baru ini, Starkes yang baru, penilaian khususnya di penilaian ya, penilaian terhadap kinerja pegawai itu juga yang baru adalah harus melakukan penilaian perannya terhadap mensukseskan indikator mutu di unitnya. Contohnya itu ya. Jadi nanti ada semua beberapa standar di KPS itu yang terkait dengan medis, keperawatan maupun nakes lain. Salah satu penilaiannya harus ada penilaian terkait dengan mutu. Jadi itu contoh keterkaitan bab PMKP dan juga mungkin nanti bab-bab yang lain ya. PPK itu juga ada di PPK nanti terkait dengan bahwa dengan adanya peserta didik itu tidak boleh menurunkan mutu dan keselamatan pasien. Nah, itu juga terkait antara PMKP dengan PPK dan mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan TKRS ya, karena untuk menuju ke PMKP itu dasarnya adalah dari tata kelola rumah sakit dulu. Jadi peran mulai dari Dewan Pengawas, direktur ya, kemudian pimpinan. Kalau di TKRS pimpinan kan satu level di bawah direktur, di pimpinan rumah sakit adalah wakil direktur, atau kalau tidak ada wadir mungkin ada yang pakai kabit, yaitu disebut pimpinan. Dan khasnya untuk mutu dan keselamatan pasien ini terkait dengan pelaporannya ya. Pelaporan maupun nanti membuat programnya itu harus sampai tembus ke Dewan Pengawas. Jadi kalau biasanya pada umumnya yang lain laporan-laporan cukup sampai pada direktur ya, baik dari unit-unit ataupun dari tim komite itu hanya sampai direktur dan pimpinan wakil direktur. Namun untuk mutu dan keselamatan pasien itu baik programnya maupun pelaporannya itu harus mengetahui Dewan Pengawas. Jadi di situ ada pelaporan terkait mutu keselamatan pasien sendiri yang di standar disebutkan 3 bulan sekali ya, jadi atau laporan triwulan. Sedangkan untuk laporan manajemen resiko itu setiap 6 bulan atau setiap semester. Kemudian perlu dilakukan juga di TKRS itu diatur bagaimana koordinasi integrasi ya kepada seluruh staf, baik melalui langsung berupa laporan, berupa buletin, storyboard, dan sebagainya. Itu diatur semuanya di TKRS. Kemudian hubungan antara komite mutu juga dengan kepala-kepala unit. Itu juga semuanya sudah diatur di TKRS. Nanti juga ada penanggung jawab mutu di unit ya, di masing-masing unit kan harus ada penanggung jawab mutunya. Di situ ada satu penanggung jawab mutu, kemudian yang kedua ada pengumpul data, kemudian yang ketiga ada validator data. Nah itu idealnya di setiap unit mempunyai masing-masing itu tadi. Tapi kalau SDM terbatas, penanggung jawab unit bisa sekaligus validator, tapi pengumpul data adalah orangnya tersendiri karena tugasnya nanti akan tabrakan kalau semuanya hanya dikerjakan oleh satu orang, penanggung jawab, kemudian validator dan pengumpul data, maka validasinya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian di TKRS 5 ya, ini sedikit saja saya singgung. Jadi ini tadi yang saya sampaikan peran dari direktur dan pimpinan dalam menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit. Nanti kan kita tahu ya, ada indikator nasional mutu, ada indikator mutu prioritas rumah sakit atau IMPRS dan IMP unit. Nah ini untuk yang indikator IMPRS itu direktur dan pimpinan partisipasi dalam menetapkan prioritas perbaikannya. Tentunya nanti bersama dengan
komite mutu. Ini tidak saya bahas EP-nya. Yang penting dalam menyusun atau menetapkan prioritas itu menggunakan database atau data yang tersedia. Ini nanti mungkin sudah dijelaskan di TKRS ya. Jadi misalnya data apa? Data tentang laporan insiden keselamatan pasien, data tentang komplain Jadi pasien. suaranya hilang timbul, dokter. Oh, maaf, sinyalnya mungkin ya. Bentar, saya perbaiki. Tes, halo? Sudah bagus, ya, Bu Aisyah? Oh iya, sudah. Nanti kalau ada yang nggak jelas, mungkin saya diingatkan ya, karena Siap, Dok. takutnya saya ngomong sendiri nggak tahu. Ya baik, baik ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama dalam menentukan prioritas YMPRS ya, itu tidak asal-asalan, artinya bukan asal kita usul gitu ya, tapi harus menggunakan database. Yaitu tadi, misalnya dari database itu banyak karyawan yang tidak melakukan cuci tangan misalnya, atau banyak kejadian pasien jatuh, atau database tentang komplain pasien banyak komplain masalah antrian. Nah, itu adalah database yang akhirnya nanti akan dipilih untuk menjadi prioritas. Jadi harus menggunakan data kunjungan, misalnya data layanan unggulan, data keuangan dan sebagainya. Nah, ini salah satu penilaian nanti di TKRS 5. Kemudian setelah itu menyusun kriteria prioritas. Jadi kalau digambarkan secara skematis mungkin bisa seperti ini ya. Jadi dari database tadi kemudian kita menghitung kriteria prioritas. Nah, kriteria prioritas itu nanti ada di berikutnya saya jelaskan. Kemudian baru terbentuk prioritas perbaikan rumah sakit, atau ini adalah indikator mutu prioritas rumah sakit. Kemudian nanti dilakukan kajian dampak primer dan juga dampak sekunder. Nah, misalnya ini adalah pengukuran prioritas perbaikan yang di rumah sakit ya. Itu kan ada total, kalau di total itu ada 11 ya. Karena nanti yang poin A itu kan masing-masing sasaran keselamatan pasien ada satu indikator. Jadi di situ ada 6. Kemudian tambah yang pelayanan klinis 1, tujuan strategi 1, perbaikan sistem 1, manajemen risiko 1, dan ini bila ada penelitian klinis ya penelitian yang menggunakan subjek manusia dan program pendidikan kesehatan ini maka juga dibuatkan indikator totalnya 11. Tapi kalau ini tidak ada mungkin hanya 10 ya. Jadi A sampai E. Nah, ini adalah yang baru juga ya, yang sebelumnya di standar tidak ada. Kalau kita lihat dulu kan pakai area prioritas ya, yang akreditasi yang dulu, sekarang sudah tidak menggunakan itu. Untuk IMPRS menggunakan kriteria A sampai F ini, atau kalau tidak ada penelitian dan pendidikan maka menggunakan kriteria A sampai E. Ini minimal masing-masing 1. Nah, dalam memilih tadi ya kriteria prioritas, nah maka kita harus nilai. Kita harus nilai dari beberapa indikator yang akan kita pilih ya. Misalnya ya, kita ambil contoh sasaran keselamatan pasien. Itu kan SKP 1 tentang identifikasi pasien. Itu sebenarnya di INM sudah ada indikator terkait dengan identifikasi pasien, ketepatan identifikasi pasien secara umum ya. Nah, kita tentunya harus membuat yang lain. Misalnya kita akan memilih beberapa indikator ya di SKP 1 itu terkait identifikasi, misalnya kepatuhan pemasangan gelang pasien misalnya 1. Kemudian yang kedua kepatuhan pengisian identitas pasien dengan menggunakan stiker misalnya ya. Ada 2 indikator ini berdasarkan database tadi mungkin yang sering terlewat atau sering tidak diisi dengan lengkap, maka kita punya 2 calon indikator. Maka nanti akan kita nilai dengan kriteria ini. Nah, ini yang menjadi masalah paling banyak di rumah sakit, berapa nilainya. Kemudian high volume, high process ya. Kalau yang dulu kan hanya high volume, high process sama satunya apa? Lupa saya. Jadi kalau sekarang ada A sampai H. Sampai yang penting itu kemudahan dalam pengukuran ya. Jadi kalau misalnya ada indikator yang baik tapi mengukurnya sulit ya, itu jadi nilainya nanti rendah. Sampai kemudian terakhir adalah memberikan pengalaman pasien yang lebih. Nah,
Nah, ini contohnya ya, contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah pelatihan terkait indikator mutu ya, itu kita sudah diberikan perangkat, salah satunya contoh seperti ini. Jadi untuk menentukan prioritas perbaikan di SKP misalnya ada beberapa poin gitu ya, ada beberapa indikator yang ingin kita pilih, kemudian kan harus kita lakukan pengukuran secara objektif. Maka poin yang ini tadi yang mulai high risk, high volume, ini kita nilai nanti ya. Di sini ada panduannya, kalau nilai 2 itu 1, 2 tidak beresiko dan seterusnya. Intinya nanti masing-masing indikator akan ada nilainya dan nilai tertinggi ini berarti dia yang terpilih sebagai prioritas perbaikan. Ini adalah contoh dalam menerapkan prioritas perbaikan. Ini kalau dampak primer sekunder, saya kira sudah tahu ya Bapak Ibu, dampak primer itu ya hasil capaian, misalnya target kepuasan pasien tercapai 90% dan seterusnya. Kalau dampak sekunder itu adalah efisiensi pada proses klinis, jadi ada perubahan alur pelayanan yang kompleks menjadi mungkin sederhana ya, penghematan biaya, misalnya perubahan dari manual medical record menjadi elektronik medical record sehingga menimbulkan efisiensi biaya, efisiensi SDM dan sebagainya, itu adalah dampak sekunder. Nah, di TKR 10 itu juga ada terkait indikator mutu bahwa tugas dari kepala unit ya, kepala unit IGD, kepala instalasi hemodialisa dan sebagainya untuk melakukan pengukuran indikator mutu di unitnya. Ya, ada 3 itu tadi ya, INM, IMPRS dan IMP unit. Dan setelah 1 tahun maka bila sebelumnya sudah dapat dipertahankan, maka bisa memilih prioritas perbaikan yang baru. Artinya yang sudah tercapai bagus indikatornya, maka perlu dipilih indikator baru dengan melalui tadi kriteria prioritas. Kemudian di TKRS 11 ini terkait dengan evaluasi untuk dokter, perawat, dan nakes ya. Ini menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. Jadi ini nanti hubungannya juga sama dengan KPS ya. Jadi di form penilaian kinerja dokter, perawat, nakes itu juga ada penilaian terkait dengan kepatuhan terkait indikator mutu yang diukur di unitnya. Kemudian kalau manajemen risiko, ini di TKRS juga sudah masuk, ini lebih kepada tugas dari direktur dan pimpinan untuk berpartisipasi dalam menetapkan manajemen risiko di tingkat rumah sakit ya. Tentunya berawal dari daftar risiko, kemudian akan dijadikan profil risiko. Ini lanjutan yang tadi aja, prinsipnya untuk medis akan ada penilaian terkait mutu, kemudian yang ini adalah perawat ya di KPS 16, itu penilaiannya juga harus ada penilaian terkait perannya dalam pencapaian target indikator mutu diukur di tempatnya. Jadi misalnya nih ya, perawat di ruang IGD, nah tadi ada indikator mutu ketepatan identifikasi pasien, misalnya kepatuhan pemasangan gelang, nah itu dijadikan penilaian. Bagaimana perawat di IGD itu mau nggak dia melakukan atau sudah melakukan dengan benar atau belum untuk indikator terkait identifikasi pasien dan seterusnya. Kemudian yang 19 ini untuk nakes lain ya. Jadi farmasi, lab, radiologi dan sebagainya tentunya juga punya indikator mutu masing-masing di unitnya. Misalnya di lab indikatornya terkait kepatuhan pelaporan nilai kritis misalnya. Nah, itu dijadikan indikator pada staf laboratorium. Apakah sudah melakukan dengan baik atau belum. Nah, itu sedikit pengantar menuju ke PMKP ya. Jadi begitu banyak kaitannya antara PMKP ini dengan bab yang lain, khususnya terkait dengan tata kelola rumah sakit. Sedangkan kalau kita fokus kepada PMKP-nya itu sendiri, jadi di situ ada nanti terkait PM, peningkatan mutu, ada terkait dengan KP, keselamatan pasien, ada terkait dengan BKP, budaya keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Kurang lebih kerangka babnya adalah ini ya. Nanti penjabarannya dimulai dari bab standar PMKP 1 itu adalah pengelolaan kegiatannya. Jadi mulai dari strukturnya, komite atau timnya, tugasnya dan sebagainya. Kemudian di PMKP 2 sampai 3 itu
pemilihan dan pengumpulan data indikatornya. Jadi setelah sudah dipilih indikatornya, tentunya dilakukan pengumpulan data di berbagai unit yang memang menjadi tempat pengumpulan. Setelah data terkumpul, dianalisis. Nah, dilakukan analisis bagaimana hasilnya tadi ya, untuk melihat dampak primernya, dan juga dilakukan validasi karena belum tentu data yang dikumpulkan oleh pengumpul data itu sudah sesuai dengan profil indikatornya. Misalnya terkait definisi operasionalnya, apakah sudah sesuai, cara pengukurannya apakah sudah sesuai. Nah, itu perlu dilakukan validasi. Nanti ada kriteria kapan dilakukan validasi. Kemudian PMKP 6 sampai 7 ini ketika sudah mencapai dan mempertahankan perbaikan. Artinya indikator-indikator yang sudah tercapai itu bisa dipertahankan, dan juga yang belum tercapai ya dilakukan perbaikan. Kemudian BMKP 89 ini SP2KPRS ya, mulai masuk ke bab terkait dengan keselamatan pasien. Bagaimana sistem pelaporan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian PMKP 10 itu pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien. Dan terakhir PMKP 11 nanti terkait dengan manajemen resiko. Manajemen resiko ini nanti banyak terkait dengan MFK ya, jadi juga hubungannya nanti babnya terkait dengan MFK. Nah, kita mulai di standar 1 tadi kan terkait dengan pengelolaan. Jadi yang pertama tentunya rumah sakit harus mempunyai komite atau tim ya. Ini memang menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit ya, bisa komite atau tim atau regulasi yang ada di rumah sakit, disesuaikan dengan regulasi yang ada ya, PMK 80 2020 ya, tentang komite mutu. Nanti bagaimana strukturnya itu semua ada di PMK itu. Kemudian ditetapkan tentunya oleh direktur ya, komite atau timnya ditetapkan direktur. Kemudian juga direktur menetapkan satu kepala unit sebagai penanggung jawab PMKP di tingkat unit. Misalnya tadi ya kepala IGD, kepala unit IGD atau instalasi IGD itu otomatis sebagai kepala unitnya. Kemudian dua, harus ada staf pengumpul datanya. Jadi siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan data. Meskipun nanti di lapangan bisa saja mengumpul data itu beberapa orang atau bersamaan gitu ya, tapi harus ada tetap penanggung jawabnya yang menjadi staf pengumpul data siapa. Kemudian yang ketiga, ada staf yang akan melakukan validasi data atau validator. Idealnya memang ini sendiri-sendiri. Jadi ada kepala unit, ada pengumpul data, ada validator. Namun bila keterbatasan SDM boleh dirangkap ya, misalnya kepala unit sebagai validator. Tapi tidak boleh validator itu sekaligus sebagai staf pengumpul data ya, karena tugasnya validator ini memastikan pengumpul data sudah melakukan pengumpulan data dengan benar. Jadi harus orang yang berbeda. Dan itu ditetapkan oleh direktur ya, tentunya melalui SK penetapan oleh direktur. Kemudian regulasinya, jadi regulasi ini tentunya melalui peraturan direktur ya. Kalau terkait standar akreditasi itu, jadi regulasi adalah bisa berupa SK tadi, penetapan itu juga SK. Kemudian terkait dengan peraturan direktur misalnya tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien, nah, itu juga regulasi. Kemudian membentuk komite tadi sudah. Tentunya nanti yang Bapak Ibu cari ya ketika misalnya melihat terkait dengan pembentukan komite atau tim, itu jangan lupa ya dilihat juga ini uraian tugasnya, dan itu sesuai dengan peraturan undang-undang PMK 80 tadi. Jadi kadang-kadang rumah sakit hanya mengeluarkan SK gitu ya, SK nama-namanya saja, tapi kemudian ditanya uraian tugasnya belum ada. Nah, biasanya sering gitu. Jadi ini harus lengkap, SK dan uraian tugasnya. Kemudian menyusun program. Kalau program tentunya tahunan ya, program PMKP nanti bisa dilihat di standar ya, ada poin-poinnya A sampai I. Dan ini yang tadi saya sampaikan, selain ditetapkan oleh direktur, disahkan juga oleh Dewas. Nah, ini yang memang keistimewaan dari PMKP itu, sampai harus disahkan juga oleh Dewan Pengawas. Jadi program itu selain direktur juga Dewas mensahkan program tersebut.
Kemudian tentunya setelah ada tim, ada programnya, maka ada evaluasi dalam rapat koordinasi. Nah, Bapak Ibu semua tentunya sudah paham di standar akreditasi di Juknisnya dalam menilai kegiatan rapat koordinasi ya. Nanti yang dilihat berarti selalu harus ada undangannya. Nah, undangannya siapa? Lah ini sesuai dengan yang di poin D, ada komite-komite, pimpinan rumah sakit, kepala unit ya. Jadi harus sesuai dengan ini juga yang diundang dan yang hadir ya setiap triwulan atau 3 bulan karena nanti pelaporannya juga kan setiap 3 bulan. Jadi dilihat nanti bukti dokumentasi dari yang EP1D ini ya bukti rapat, ada undangannya, ada materinya, ya materinya kan di undangannya, acaranya apa, koordinasi triwulan dan sebagainya ya. Kemudian ada absensinya, ada notulensi ya. Kalau di juknisnya sih cukup sampai itu, tapi kalau ditambahi dengan foto atau gambar ya itu lebih lengkap lagi. Kemudian PMKP 2 ini komite atau tim mutu mendukung proses pemilihan indikator dan melaksanakan koordinasi serta integrasi kegiatan pengukuran data mutu dan keselamatan pasien. Jadi tadi pimpinan kan direktur dan pimpinan menetapkan prioritas perbaikan. Nah, ini juga harus didukung oleh komite mutu. Jadi bersama dan justru malah kadang-kadang di rumah sakit itu penggeraknya ya komite mutu ya. Jadi motornya justru di komite mutu, mereka yang menyiapkan semua database-nya tadi, kemudian ya menentukan scoringnya, skala prioritas, dan kemudian didiskusikan bersama dengan direktur dan pimpinan. Nah, bukti keterlibatan ya nanti bisa dilihat dari bukti rapatnya, misalnya rapat penentuan indikator ya di situ dihadiri oleh komite mutu. Kemudian ada koordinasi, integrasi kegiatan pengukuran serta supervisi ke unit layanan. Ini juga bisa berupa pertemuan antara komite mutu dengan unit-unit ya. Bisa bukti kegiatan supervisi atau mungkin rapat juga bisa antara komite mutu kepada unit-unit layanan. Kemudian komite mutu mengintegrasikan laporan IKP, pengukuran budaya keselamatan dan lainnya untuk mendapatkan solusi. Jadi ini bentuk laporannya memang nanti terintegrasi ya. Khususnya ketika laporan yang semester. Kalau laporan triwulan kan laporan mutu dan keselamatan pasien saja, tapi nanti kalau yang di laporan semester atau 6 bulan itu selain mutu dan keselamatan pasien juga ada laporan terkait manajemen risiko. Nah, kemudian di PMKP 3 pengumpulan data indikator ini dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan. Ini memang PMKP itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi karena ilmunya itu seperti di awang-awang gitu ya. Jadi kalau kita belum terjun lama baru mengenal itu masih apa sih indikator ya, apa ini analisis dan sebagainya. Maka memang harus ada staf yang diikutkan pelatihannya. Ada beberapa kali pelatihan yang terkait dengan mutu dan keselamatan pasien yang diselenggarakan ya. Nah itu harusnya staf diikutkan itu. Kemudian setelah itu juga bisa dilakukan in-house training. Jadi ketika sudah ada yang ikut pelatihan 1-2 orang gitu ya untuk mutu, keselamatan pasien maupun manajemen risiko, nah, dilakukan in-house training untuk memberikan ilmu kepada tadi khususnya penanggung jawab mutu di unit, pengumpul data dan validator. Penilaiannya rumah sakit melakukan pengumpulan data poin A sampai C ya. Ini berarti data indikator nasional mutu, IMPRS dan juga IMP unit. Jadi semua harus dikerjakan oleh rumah sakit. Nanti kalau IMP unit itu minimal masing-masing unit itu 1 indikator saja. Kemudian yang 3B IMPRS dan IMP unit, nah ini harus dibuat profil indikator dan dilihat poin A sampai T-nya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di Starkes-nya, di standarnya poin-poinnya ya, poin-poin dari profil indikator dan semua indikator harus punya. Kalau indikator nasional mutu kan sudah ada ya, sudah dibuat profil indikatornya oleh Kementerian Kesehatan, maka
yang harus dibuat rumah sakit itu profil indikator dari IMPRS dan IMP unit ya. Mulai dari judul indikator, dasar pemikiran, tujuan, definisi operasional sampai penanggung jawabnya ya. Itu A sampai T. Jadi kalau ada poin seperti ini maka ya memang harus dilihat nanti pada saat Bapak Ibu survei sudah terpenuhi semua belum dari poin A sampai T. Kalau ada yang belum ya itu bisa dijadikan rekomendasi perbaikan. Nah, contohnya dari mana? Bisa melihat dari INM ya. Di INM itu kan semuanya sudah punya indikator, profil indikator masing-masing. Ini ya, tadi yang saya sampaikan, jadi indikator mutu PMKP itu ya ada INM yang 13 ya, terkait dengan kepatuhan cuci tangan, identifikasi pasien, APD, kepuasan pasien, dan seterusnya, yang tidak bisa kita otak-atik itu. Nanti itu sudah kita terima jadi beserta profil indikatornya, kita tinggal melakukan pengukuran, analisis, dan juga validasi, dan juga kajian dampak primer sekundernya. Yang harus dibuat rumah sakit dan yang harus kita cari nanti pada survei adalah IMPRS dan IMP unit. IMPRS tadi ada 6 SKP ya, saya tambah 5 yang klinis prioritas dan seterusnya. Itu kalau ada program pendidikan dan penelitian maka dia harus mempunyai 11 IMPRS. Tapi kalau tidak ada penelitian klinis dan pendidikan maka cukup 10 IMPRS. Kemudian untuk IMP unit ya ini minimal 1 dari setiap unit ya, baik itu unit klinis maupun non klinis ya. Jadi termasuk misalnya bagian keuangan itu juga harus mempunyai indikator ya, bagian yang nakes lain, farmasi, laborat ya, dan lain-lain. Semuanya bagian sarpa itu juga masing-masing harus membuat minimal 1 indikator mutu prioritas unit. Nah ini sangat bergantung nanti jumlahnya pada unit yang ada di masing-masing rumah sakit, karena kan tentunya berbeda sesuai dengan besar kecilnya rumah sakit. Kemudian yang berikutnya, setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan agregasi. Agregasi itu ya menyatukan data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai unit yang melakukan pengukuran, misalnya terkait dengan kepatuhan visite dokter. Nah, itu kan tentunya diukur dari beberapa unit ya, dari beberapa unit yang melakukan pengukuran itu. Nah, itu kemudian diagregasi, dijadikan satu, nah, dan kemudian dianalisis. Nah, dari data-data yang sudah dikumpulkan diagregasi itu menjadi data rumah sakit, nah kemudian dilakukan analisis. Nah ini kalau Bapak Ibu rumah sakitnya mungkin atau rumah sakit yang disurvei nanti sudah punya staf yang diikutkan pelatihan, ini sudah ada toolsnya sebenarnya ya, jadi berupa sistem seperti Excel gitu, sudah otomatis nanti data-data itu dikumpulkan sampai menjadi grafik, itu sudah bisa dengan menggunakan sistem di Excel itu yang tinggal kita cari nanti. Nah, metode teknik statistiknya terhadap ini sama ya, tadi itu kalau sudah pelatihan maka nanti sudah akan ada tuh agregasi analisisnya, bagaimana caranya itu sudah dibuatkan sistem Excel yang itu bisa nanti kita tinggal menginputkan aja, kemudian sampai nanti akan muncul grafik analisisnya. Kemudian dari hasil analisis ini tentunya membuat rekomendasi. Jadi ini kita lihat di mana ya, dilihat pada laporan ya. Jadi laporan triwulan tadi untuk mutu kan, di laporan triwulan itu kan sudah dikumpulkan data, misalnya triwulan 1 Januari sampai Maret, sudah ada analisisnya terkait dengan INM, IMPRS, dan IMP unit ya tentunya. Nah, kemudian sampai pada bukti bahwa laporan ini atau analisa data yang ada di dalam laporan itu sudah dilaporkan kepada direktur. Nah, ini macamnya nanti ada beberapa bukti yang bisa kita cari kepada rumah sakit. Ada yang misalnya menggunakan forum rapat sebagai kegiatan pelaporan kepada direktur gitu ya. Jadi rapat triwulan antara mutu dan direktur. Ya berarti kita cari aja bukti dari kelengkapan rapatnya ya. Nanti kita lihat di metodologinya apa kegiatannya. Atau bisa juga dengan ada rumah sakit yang setiap membuat laporan kepada direktur, dewas, kemudian ada lembar disposisi. Nah, misalnya itu artinya sudah
pelaporan itu sudah dibaca oleh direktur maupun dewas ya. Kemudian ada feedback dari direktur dan dewasnya terkait laporan itu. Itu bisa juga berupa lembar disposisi biasanya pada beberapa rumah sakit. Intinya laporan itu tidak hanya sekedar ada laporannya, tapi harus ada bukti bahwa itu sudah disampaikan kepada direktur dan dewas ya, sesuai dengan elemen 4C. Jadi selain program tadi kepada direktur dan dewas, untuk pelaporannya yang isinya terkait dengan analisis, kemudian rekomendasi tindakan perbaikan itu kan ada di laporan nanti semua ya, itu disampaikan kepada direktur dan dewas. Kemudian yang poin 4D itu memiliki bukti analisis berupa informasi INM, e-report. Nah, ini yang juga penting Bapak Ibu ya. Jadi selain melakukan pelaporan secara internal di rumah sakit, kita harus cek tuh. Nanti biasanya kita lihat di sistem langsung di rumah sakit itu, atau melalui kalau pada saat daring itu mungkin dari screenshotan ya. Screenshot dari pelaporan INM. Jadi kalau INM ini kan mengisinya di Mutu Fasiankes gitu ya. Kita harus pastikan rumah sakit sudah punya akunnya dan sudah melakukan pelaporan secara rutin setiap bulan terkait dengan INM ya, INM saja. Kalau yang beres dan yang unit kan tidak. Kemudian juga pelaporan e-report EKP, jadi adanya insiden keselamatan pasien. Nah, meskipun tidak ada, misalnya 0 IKP-nya di 1 bulan Januari, itu tetap harus ada pelaporan nihil. Itu nanti akan muncul juga di e-report IKP-nya yang biasanya kita minta screenshot-nya, jadi ada beberapa warna di situ ya, ada yang menunjukkan kalau itu rumah sakit tidak melaporkan, atau itu pelaporan nihil, atau memang ada pelaporan IKP. Itu bisa kita cek nanti dari akun masing-masing rumah sakit. Kemudian yang berikutnya juga ada proses pembelajaran dari database eksternal. Jadi pengukuran-pengukuran indikator mutu, capaian kita tadi itu harus kita bandingkan. Ya, bisa dengan rumah sakit, tapi yang setara, karena kan kompleksitasnya masing-masing rumah sakit beda. Misalnya rumah sakitnya itu kelas C ya, dia harus mencari rumah sakit yang kelas C, yang setara gitu ya, yang setara dengan rumah sakitnya, dibandingkan pengukuran indikator nasional mutunya tentunya ya. Kalau IMPRS kan IMP unit kan nggak bisa dibandingkan karena beda-beda. Misalnya pencapaian kepatuhan dan hygiene di rumah sakit yang disurvei berapa persen, kemudian rumah sakit yang sebagai pembandingnya berapa persen, dibandingkan satu persatu indikator. Nah, itu untuk apa? Untuk pembelajaran ya. Belajar. Misalnya kok kenapa di tempat kita rumah sakit kita nggak tercapai, tapi di rumah sakit lain selalu tercapai ini indikatornya. Itu nanti kita belajarnya di situ. Atau juga bisa menggunakan data indikator regional ya, wilayah atau nasional, itu juga bisa. Nanti melalui websitenya Fasiankes itu juga bisa kita lihat nanti dari bagaimana indikator mutu secara nasional. Nah, itu kita bandingkan dengan rumah sakit yang kita survei. Kemudian tentunya keamanan kerahasiaan ini kita jaga ya. Ini bisa dibuktikan nanti dengan apa? Ya, kita kan setiap mengirim akan melakukan dibanding database tadi menggunakan suratnya. Surat itu harusnya sudah kita sampaikan juga bahwa kita akan saling menjaga ya keamanan kerahasiaan pada saat datanya saling bertukar database. Kemudian, nah ini ada analisis efisiensi, ini dampak sekunder ya, masuk di poin sini 4G. Jadi kita harus melakukan minimal satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun. Kita analisis efisiensi berdasarkan biaya atau jenis sumber daya. Ya, misalnya tadi contoh itu ya. Kepatuhan terhadap clinical pathway misalnya. Jadi dibandingkan ketika belum dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan ya, belum dilakukan pelaksanaan clinical pathway dengan ketika sudah dilakukan pelayanan sesuai clinical pathway. Itu nanti kan bisa dibandingkan. Jadi clinical pathway kan nanti hubungannya dengan cost ya. Ketika layanan itu sudah sesuai dengan clinical pathway yang dibuat, maka mengurangi resiko variasi atau mengurangi cost yang tinggi.
karena biasanya kan di situ terjadi variasi karena tidak ada standarnya, tidak ada clinical pathway-nya. Nah, itu dianalisis misalnya selama setahun satu kasus penyakit ya hipertensi atau apa gitu, dilihat dibandingkan biayanya ketika sudah Nah, menerapkan ini CP dan sebelum menerapkan CP. nota. Nah, kalau memang ada efisiensi ya itu berarti sudah sesuai dengan harapan ya. Berarti analisisnya memang dengan menggunakan CP ini menimbulkan efisiensi pembiayaan. Apalagi di era BPJS ini kan kita sangat ketat sekarang untuk efisiensi. Jadi salah satu contohnya seperti itu ya. Nanti ya tergantung rumah sakit apa yang indikator apa yang dianalisis itu tidak ada ketentuan. Kemudian staf dengan pengalaman tadi mengumpulkan data secara sistematis, jadi data dikumpulkan. Yang paling bagus memang sekarang sudah menggunakan sistem informasi ya atau sudah elektronik, jadi itu lebih memudahkan. Beberapa rumah sakit pengalaman saya sudah menggunakan itu, jadi semua pengumpulan data itu sudah mengisi di komputer atau di laptop gitu ya, dan itu nanti langsung bisa direkap oleh komite mutu. Jadi tidak menggunakan manual kertas lagi. Tapi kalau toh menggunakan pelaporan manual ya tidak ada masalah juga. Masih boleh saja, yang penting tahu dari unit-unit itu bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian analisis, dan akhirnya kan diubah menjadi informasi untuk kemudian ada rekomendasi perbaikan. Ini semua nanti buktinya apa ya, dilihat dari laporan ya, laporan dan juga lihat data raw datanya, data mentah yang dikumpulkan oleh pengumpul data, kemudian sampai ke komite mutu itu kita minta tunjukkan gitu ya bagaimana perjalanan datanya tadi diagregasi, dianalisis dan sebagainya. Kemudian ya tentunya stafnya kompeten ya menggunakan proses pengumpulan dan alat teknis. Ini sudah harusnya memang ikut pelatihan. Jadi kalau ada rumah sakit yang belum ada stafnya ikut pelatihan terkait dengan pengukuran indikator mutu ya akan sulit nanti. Harus kita rekomendasikan untuk pelatihan. Kemudian PMKP 5, nah setelah dianalisis itu validasi ya. Kenapa harus dilakukan validasi? Karena belum tentu pengukuran data yang dilakukan di unit itu sudah sesuai. Ya, karena kan kita tahu ya, pasti banyak image indikator mutu ini kan sangat tergantung datanya dari yang para pengumpulnya ini. Misalnya supaya kelihatan bagus di unitnya semua dibikin bagus gitu ya. Semua indikator tercapai lah. Itu kita kan justru malah harus melihat kembali benar nggak nih. Jangan-jangan ya itu aja asal diukur pokoknya bagus gitu. Padahal realitasnya nggak seperti itu. Nah itu perlu dilakukan validasi. Jadi bisa secara tertulis ya, misalnya ketika mengumpulkan data dari rekam medik ya nanti pengumpul data dan validator indikasi rekam medik yang sama kemudian dinilai ya dengan metodologinya. Ada beberapa yang paling banyak digunakan MCA ya, jadi membandingkan yang di misalnya kelengkapan rekam medis. Nah, kelengkapan rekam medik ini antara yang pengumpul data dengan validator ini bisa saja berbeda. Menurut pengumpul data rekam medis yang A ini sudah lengkap, tapi ternyata menurut validator itu termasuk kriteria tidak lengkap. Nah, itu berarti perlu divalidasinya seperti itu. Kalau sudah sama dan itu 80% dari 10 rekam medik itu menurut validator itu lengkap, menurut pengumpul data juga lengkap, berarti sudah sesuai, dan 80% itu berarti sudah valid. Artinya data yang dikumpulkan itu memang benar-benar valid. Itu harus dilakukan. Nah, ini data yang harus divalidasi. Tapi ya sebenarnya ini semuanya akhirnya memang harus divalidasi ya. Karena satu, pengukuran indikator mutu baru. Dan kita tahu bahwa indikator mutu ya ini berubah di tahun 2022 itu ya. Jadi dengan adanya Starkes baru otomatis semua merubah indikatornya sehingga indikator mutu baru. Dan ini harus divalidasi. Atau data itu akan dipublikasi ke masyarakat, misalnya website rumah sakit, atau melalui medsos dan lain-lain ya, itu harus divalidasi dulu, dipastikan. Yaitu tadi jangan-jangan semuanya tercapai 100%. Nah, tapi ternyata mengumpulkannya kurang tepat dalam menilainya. Nah, itu kan menjadi data yang tidak benar dan tidak sesuai akhirnya dengan kondisi di lapangan. Misalnya cuci tangan 100%, tapi ternyata angka infeksi di rumah sakit kok tinggi ya. Jangan-jangan
pengukuran terkait kepatuhan cuci tangannya kurang tepat, berarti itu perlu divalidasi. Kemudian ada perubahan, misalnya profil indikatornya berubah, ada stafnya yang pengumpul datanya berubah, itu juga perlu dilakukan validasi. Kemudian misalnya ada perubahan sistem pencatatan pasien tadi dari manual ke elektronik, nah, ini perlu validasi. Takutnya kan itu tadi ada kesalahan dalam mengumpulkan data. Kemudian yang terakhir, atau bila data akan dilaporkan ke direktur dan dewas, nah ini kan otomatis semuanya ya, karena pasti akan melakukan ini. Datanya kan akan dilaporkan ke direktur dewas secara reguler setiap 3 bulan. Jadi ya maka dari itu penting di masing-masing unit tadi ada petugas validator ya, entah itu dirangkap oleh kepala unitnya atau petugas khusus, ya itu lebih bagus. Kemudian PMKP 6 ini untuk mencapai perbaikan mutu dan mempertahankannya, rumah sakit telah membuat rencana perbaikan dan melakukan uji coba ya, telah teruji dan menerapkan untuk keselamatan pasien. Jadi dari analisis tadi, kemudian hati-hati ya, semangat ya. Dilakukan dengan PDCA atau PDSA ya, apa rencana perbaikannya, itu dibuktikan nanti ada dokumen PDCA atau PDSA-nya ya, siklus 1 misalnya pertama. Tapi selama 3 bulan dievaluasi tidak berhasil, maka dibuat lagi PDCA atau PDSA siklus 2. Nah, seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar kita ukur, tapi data tadi itu kalau memang belum tercapai harus dibuat rencana perbaikan. Kemudian ada kesinambungan data. Nah, ini yang harus kita lihat tadi dari raw datanya. Bagaimana kita wawancarai petugas pengumpul data, nanti data itu sampai ke komite mutu, sampai dilakukan analisis, validasi, kemudian sampai dampak kajian primer dan juga nanti sekundernya itu dari wawancara, juga dari data-data yang ditampilkan oleh rumah sakit ya. Kalau dia tadi sekali lagi kalau sudah punya toolsnya itu nanti dengan mudah bisa menunjukkan bagaimana proses pengumpulan datanya ya, mulai pengumpulan data, kemudian validasi, analisis dan seterusnya. Dan didokumentasikan, jadikan laporan PMKP ya. Ini intinya semuanya tadi masuk di dalam laporan triwulan PMKP, dan juga nanti kalau sudah 1 tahun kan dibuat laporan tahunan PMKP. Kemudian PMKP 7 ini evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas ya. Jadi di PMKP 7 ini kan ada evaluasi clinical pathway ya, yang sesuai dengan tercantum. Jadi sesuai dengan layanan klinis prioritas yang ada di rumah sakit, nah, itu dibuat clinical pathway paling sedikit 5 CP ya kalau kita baca di Starkesnya itu. Nah, tergantung nanti masing-masing rumah sakit kan mempunyai layanan klinis prioritas sendiri-sendiri ya, misalnya layanan jantung, layanan stroke dan sebagainya. Nah, itu nanti 5. Selain nanti ada lagi yang kalau di INM itu kan ada clinical pathway yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan kementerian ya, hipertensi, TB, keganasan dan sebagainya. Itu 5 CP yang berbeda. Kalau ini dari 5 CP untuk layanan prioritas, dievaluasi clinical pathway-nya. Kemudian hasil evaluasinya harus menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhannya. Ini dari laporan evaluasi clinical pathway-nya, harapannya tentu nanti ada pengurangan terhadap variasi ya, karena tujuan dari CP ini kan memang supaya layanan itu sesuai standar, tidak banyak variasinya, sehingga tadi bisa juga akhirnya dijadikan kajian untuk cost effectiveness untuk dampak sekundernya. Kemudian yang C, nah ini rumah sakit melakukan audit klinis ya, audit pelayanan klinis, kemudian atau ya, jadi salah satu kalau di standar ini dimintanya kalau audit medis, ini tentunya oleh komite mutu dari komite medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran rumah sakit. Atau audit medis ini bisa juga pada kasus-kasus yang memang kasus menarik ya, kasus
yang misalnya kematian yang tidak wajar dan sebagainya. Intinya yang kita cari nanti salah satu saja, audit klinis. Nah, kalau klinis ini misalnya audit layanan ya, layanan jantung, misalnya, layanan untuk operasi seksio sesaria. Jadi secara umum, tapi kalau audit medis nanti subjeknya kan ada kasus. Jadi ada kasus, misalnya tadi kasus kematian pasien di meja operasi misalnya ya, dilakukan audit medis. Nah, itu perbedaannya. Nah, nanti yang diminta salah satu aja. Jadi yang kalau sudah ditunjukkan satu ya sesuai standar sudah terpenuhi. Tapi kalau ada dua-duanya ya lebih bagus. Kemudian ini mulai masuk ke SP2KPRS ya, jadi sistem pelaporan keselamatan pasien. Ini direktur menetapkan sistem, jadi nanti ada regulasinya tentunya. Kalau intinya kalau ada menetapkan ini berarti dokumen bukti yang kita cari adalah regulasi ya. Jadi regulasi terkait dengan SP2KPRS. Di dalamnya itu nanti berisi ya definisi, jenis insiden dan seterusnya sampai pada pelaporan dan analisisnya. Itu harus sudah ditetapkan sistemnya oleh rumah sakit ya. Misalnya direktur menetapkan mulai peraturan direktur tentang sistem keselamatan pasien di rumah sakit misalnya. Nanti isinya yang penting poinnya seperti ini. Termasuk juga nanti yang poin B, komite membentuk tim investigator ya, apabila melakukan investigasi, analisis akar masalah ya, RCA atau root cause analysis pada semua kejadian sentinel. Karena kita tentunya berharap tidak ada ya, dan itu memang jarang ada rumah sakit yang sentinel. Nah, ketika tidak ada kejadian kan paling enggak sudah ada sistemnya, sudah ada SPO-nya nanti bagaimana ketika ada kejadian sentinel, kemudian investigasinya seperti apa, SPO-nya, sistemnya. Nah, itu paling enggak di regulasinya ada ketika memang tidak ada kejadian. Kalau ada kejadian sentinel ya itu yang nanti kita minta bagaimana prosedurnya ketika terjadi. Atau kalau belum ada ya paling enggak sudah ada sistemnya dan SPO. Ini sama ya, intinya untuk pimpinan rumah sakit, analisis selain sentinel nanti di dalamnya kan ada KTD ya, kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian yang tidak cedera, potensial cedera, ini yang baru ya. Kalau dulu KPC, potensial cedera, sekarang ada KPCS, kejadian potensial cedera signifikan ya. Nah, investigasi sederhananya, gradingnya ya, waktunya itu ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, kemudian kalau ada kasusnya ya nanti kita lihat dari kejadian yang sudah ada, yang sudah dilakukan ini sesuai atau tidak. Nah, ini kemudian data laporannya sama dengan mutu ya, nanti mutu keselamatan pasien setiap triwulan 3 bulan. Jadi proses pengumpulan data mulai yang poin A sampai H ya, kita baca itu A sampai H itu dilakukan pelaporannya setiap 3 bulan. Jadi bareng nanti dengan mutu, dengan pelaporan dari mutu. Itu mulai dari yang A misalnya ya, terkait dengan semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi. Kemudian sampai pada kejadian-kejadian lain, misalnya infeksi terkait perawatan kesehatan, dan seterusnya. Itu harus dilaporkan setiap 3 bulan. Kemudian dilakukan analisis ketika terjadi tingkat pola tren atau yang tidak diharapkannya. Misalnya ada data yang menunjukkan banyak kejadian kejadian tidak diharapkan terkait identifikasi pasien misalnya. Nah, itu harus dianalisis lebih mendalam, fokus pada kepatuhan identifikasi itu. Kemudian dilaporkan kepada sama direktur dan dewas. Jadi ini terintegrasi nanti dengan laporan mutu. Jadi satu ya, jadi laporan komite mutu itu mencakup pelaporan mutu dan juga pelaporan keselamatan pasien. Jadi ini yang kita lihat adalah di laporan. Nah, ini rumah sakit melakukan pengukuran evaluasi budaya keselamatan ya. Jadi rumah sakit biasanya sih semuanya sudah melakukan ya, menggunakan metode AHRG itu, kemudian bisa secara manual ya melalui kuesioner yang masih, atau sekarang sudah semuanya Google Form misalnya ya. Jadi
yang memudahkan menggunakan teknologi informasi juga boleh. Intinya harus ada media untuk melakukan kuesioner atau pengukurannya. Kemudian hasil tentunya setelah didapatkan pengukurannya, kemudian hasilnya dilihat ya, dijadikan acuan. Nah, sebagai program peningkatan budaya keselamatan. Nanti dimasukkan di dalam programnya Komite Mutu juga, karena budaya keselamatan kan juga masuk dalam bagian Komite Mutu. Nah, dasarnya dari mana? Dari hasil survei itu tadi. Terakhir ya, ini jam berapa nih? Jam 2. 11 ya. Jadi ini memandu penerapan program manajemen risiko. Jadi salah satu peran lain dari Komite Mutu juga selain mutu, keselamatan pasien, dan juga manajemen risiko. Maka kalau kita lihat di struktur komite, itu subkomitenya ya ada 3 itu ya, subkomite mutu, subkomite keselamatan pasien, dan juga subkomite manajemen risiko. Nah, nanti dilihat kadang-kadang rumah sakit itu masih menggunakan tidak menggunakan PMK 80 ya. Jadi kadang-kadang ini masih berupa tim sendiri atau tim keselamatan pasien itu masih berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau di PMK 80 tentang Komite Mutu itu sudah diintegrasikan di situ. Jadi semuanya masuk dalam bagian Komite Mutu, termasuk manajemen risiko. Nah, tentunya EP-nya yang diminta adalah Komite Mutu memandu ya penerapan yang ditemui. Ini ya buktinya apa ya? Tentunya rapat koordinasi ya dengan unit-unit terkait ya, karena masing-masing unit nanti kan akan membuat daftar resiko, yaitu poin di bawahnya ya. Nah, Komite Mutu membuat daftar resiko berdasarkan daftar resiko di unitnya. Yang membuat ini adalah unitnya masing-masing, karena yang lebih tahu kondisi ataupun resiko di unit adalah unitnya masing-masing. Nah, itu nanti difasilitasi, dipandu oleh Komite Mutu. Akhirnya nanti akan menjadi daftar resiko unit di rumah sakit. Jadi secara keseluruhan ya, jadi daftar resiko di IGD, daftar resiko di farmasi, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan penilaian ya. Nanti ada penilaian daftar resikonya. Kita ukur ya, berdasarkan kriteria yang ada, kemudian mana-mana resikonya yang dari unit tadi itu yang resiko tinggi dan layak untuk dijadikan resiko rumah sakit, maka itu akan diambil menjadi yang 11C, jadi profil resiko. Nah, nanti kalau sudah ada profil resiko, maka dibuat rencana penanganan. Jadi misalnya nih di rumah sakit itu memiliki ada 100 daftar resiko, gitu ya, secara keseluruhan ya. Itu dikumpulkan dari unit-unit, ada terkumpul 100 daftar resiko unit. Nah, kemudian akan dilakukan penilaian mana resikonya yang tinggi bahkan ekstrim. Nah, itu nanti dipilih menjadi profil resiko. Misalnya akhirnya terpilih ada 11 profil resiko rumah sakit. Nah, itu diambil dari mana ya? Tadi daftar resiko unit yang memang gradingnya itu resiko tinggi atau ekstrim, maka itu menjadi profil resiko. Jadi ada 2 daftar yang harus kita lihat. Ada daftar resiko unit yang berisi keseluruhan daftar resiko di masing-masing unit. Kemudian ada profil resiko, ini yang merupakan daftar resiko yang dipilih karena gradingnya tinggi, nah, sehingga itu menjadi profil resiko rumah sakit. Dan kemudian kita lihat bagaimana rencana penanganan, tentunya untuk ini kan manajemen resiko, jadi supaya tidak terjadi resiko tersebut. Alhamdulillah sudah selesai ternyata Bu Aisyah. Ini mau saya lanjut dulu atau ini? Ya, untuk PMKP kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Memang nanti teknis bisa Bapak Ibu pelajari juga pada saat nanti. Sebentar, dok, boleh sebentar. Ya. Lanjut dok. Mungkin ada diskusi dulu atau ini? Diskusi dulu ya dok. Iya, 15 menit mungkin ya diskusi, setelah itu saya lanjutkan untuk PPK ya.
Iya. Izin dokter. Terima kasih Dokter Dedi. Oh Bapak ya, dan Ibu. PMKP cukup menarik karena Suaranya dengan hilang. TKRS berhubungan dengan saya sudah coba ini. Bentar, saya harus apa dulu nih? Ya,